Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita bakal belajar jadi seniman loh. Tapi bukan seniman yang pakai kuas dan cat ya. Kita akan belajar gimana caranya melukis sebuah pemandangan yang indah cuma pakai kata-kata. Keren kan? Udah siap buat menjelajahi keajaiban teks deskriptif bareng-bareng? Oke, sekarang coba deh kalian bayangin ini ya. Ada sebuah tempat, letaknya itu tinggi banget di pegunungan. Nah, di sana cuma ada 7 rumah, unik banget bentuknya, tinggi, terus kayak kerucut gitu, berdiri megah di sana. Terus coba rasain deh, udaranya itu sejuk, seger banget. Dan waktu kita lihat sekeliling, hutannya itu rimbun, warnanya hijau pekat. Kebayang kan? Nah, pas paginya, ini yang paling keren. Tiba-tiba ada kabut putih tebal yang nutupin semuanya. Suasananya itu bener-bener kayak lagi mimpi. Gimana? Kalian bisa bayangin tempatnya kan? Nah, itu dia. Gambaran yang muncul di kepala kalian barusan, itulah kekuatan dari tulisan deskriptif. Dan itulah yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi teknik melukis dengan kata-kata yang tadi kita coba itu sebenarnya ada nama resminya loh. Yuk kita cari tahu. Jadi namanya itu adalah teks deskriptif, atau kalau dalam bahasa Inggris kita sebutnya descriptive text. Gampangnya gini, tujuannya itu buat ngasih gambaran yang hidup banget tentang sesuatu, entah itu orang, tempat, atau benda. Saking hidupnya, yang baca tuh seolah-olah bisa ikut ngeliat, ngedenger, bahkan ngerasain langsung apa yang kita tulis. Keren banget kan? Terus gunanya buat apa sih teks deskriptif ini? Nah, fungsinya itu ya buat ngejelasin sesuatu secara detail, spesifik banget, biar yang baca itu bisa langsung kebayang jelas di otaknya. Kalian pasti sering kok nemuin ini. Coba deh cek brosur wisata atau majalah, bahkan tugas esai di sekolah pun sering pakai teks model begini. Nah, biar tulisan deskriptif kita bagus dan terstruktur, sebenarnya ada resepnya loh. Anggap aja kayak peta atau blueprintnya gitu. Yuk, kita lihat bareng-bareng. Strukturnya itu gampang banget, cuma ada 3 langkah. Yang pertama, identification atau identifikasi. Di sini kita kenalin dulu, ini loh yang mau kita omongin. Kedua, description atau deskripsi. Nah, ini bagian utamanya, kita kasih semua detail-detail serunya di sini. Terus yang terakhir, closing impression atau kesan penutup. Di bagian ini kita kasih kesimpulan atau perasaan kita tentang apa yang kita deskripsiin tadi. Kalian masih ingat kan gambaran tempat di awal tadi yang kayak di negeri dongeng itu? Ternyata itu bukan hayalan loh, itu beneran ada. Dan itu adalah deskripsi dari sebuah tempat super istimewa di NTT namanya Desa Wairebo. Sekarang, yuk kita bedah teks lengkapnya pakai struktur 3 langkah yang tadi. Oke, kita mulai dari bagian identification. Coba perhatiin ya. Kalimat pertama langsung jelasin Wairebo itu apa, sebuah desa kecil dan tradisional di Manggarai. Terus dikasih tahu juga ciri khas utamanya, punya 7 rumah kerucut yang disebut Baruniang. Tuh kan, jelas banget, langsung ke intinya. Lanjut ke bagian kedua, description. Nah, disinilah si penulis mulai melukis pakai kata-kata. Lihat deh, ada kata cool dan fresh buat gambarin udaranya. Terus ada lush dan green buat hutannya. Bahkan orang-orangnya juga digambarin sebagai friendly dan kind. Kata-kata sifat kayak gini nih, yang bikin kita jadi bisa ikut ngerasain suasananya. Terus, ada satu kalimat favorit saya, it looks like a dream, yang artinya kelihatan kayak mimpi. Wah, ini contoh yang pas banget gimana deskripsi itu bisa ngebangun suasana atau perasaan. Jadi penulisnya nggak cuma ngasih fakta, tapi dia juga ngajak kita ikut ngerasain kekagumannya. Dan akhirnya, kita sampai di bagian terakhir, closing impression. Di sini penulisnya ngasih kesimpulan perasaannya tentang Wairebo. Dibilang kalau Wairebo itu tempat yang sangat istimewa dan damai. Dan bahkan disebut sebagai harta karun tersembunyi dari Flores. Keren kan? Penutup yang kuat dan ngena banget. Oke, biar deskripsi kita makin mantap lagi, saya mau kasih satu rahasia kecil nih. Ini penting banget, apalagi kalau kita nulis pakai bahasa Inggris. Rahasianya adalah urutan kata sifat atau adjective order. Jadi begini aturannya. Dalam bahasa Inggris itu ada urutannya, nggak bisa asal. Misalnya nih, kita nggak bisa bilang a red big car. Aneh kan dengarnya? Kenapa? Karena ada aturannya. Biasanya kita mulai dari opini, misalnya beautiful, terus ukuran, big, baru warna, red. Jadi yang benar itu a beautiful big red car. Emang sih awalnya mungkin agak libet, tapi ini penting banget biar tulisan kita kedengeran natural. Kita balik lagi ke teks Wairebo tadi. Coba lihat frasa a small traditional village. Nah, ini ngikutin aturan kan? Small itu kan ukuran.
Datangnya sebelum traditional yang artinya usia atau jenis. Pas urutannya. Sama juga kayak white mist. White itu warna, jelasin kata bendanya mist. Kalau kita ikutin urutan ini, tulisan kita bakal kedengeran jauh lebih pas dan alami. Sip, teorinya udah, contohnya udah, rahasianya juga udah dibongkar. Sekarang giliran kalian yang beraksi. Waktunya buat mencoba nulis sendiri, nggak usah takut salah ya. Yang paling penting itu berani mencoba dulu. Oke, ini tantangannya buat kalian. Coba pilih satu tempat yang kalian tahu banget, bisa sekolah kalian, desa kalian, atau mungkin tempat spesial lainnya di NTT. Tugasnya adalah, coba deh deskripsikan tempat itu dalam sebuah tulisan pendek. Biar gampang, kalian bisa pakai kerangka ini nih. Anggap aja contekan ya. Kalian tinggal isi aja bagian-bagian yang kosong. Ini bakal ngebantu banget biar tulisan kalian nanti punya struktur yang rapi dan lengkap dari awal sampai akhir. Ingat ya, kuncinya cuma 3 hal tadi. 1. Identification, buat ngenalin topiknya. 2. Description, kasih detail-detailnya pakai panca indera. Dan 3. Closing impression, bagiin perasaan kalian tentang tempat itu. Gampang kan? Nah, saya jadi penasaran nih, tempat istimewa apa yang bakal kalian lukis pakai kata-kata? Saya tunggu banget loh karya-karya kalian. Coba ya, tulis teks deskriptif kalian di kolom komentar di bawah ini. Selamat berkarya, dan sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.